Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Yang tidak hadir hari ini siapa, Nak? Geral. Kenapa dengan Geral? Geral sakit ya. Siapa lagi? Bima, kenapa Bima? Bima izin ya. Baik. Mudah-mudahan Geral cepat diberi kesembuhan ya. Ya. Bisa masuk sekolah kembali seperti biasa. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dengan kalian untuk materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang teks berita. Ya, teks berita itu apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, Dampar. Silakan Dampar. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Atau disingkat dengan Adiksia. iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Selain unsur-unsur berita, itu apa lagi yang kita pelajari kemarin? Pertemuan kemarin. Silakan, Gracia. Ya, silakan. Struktur isi berita ada 3. 1. Kepala berita. 2. Tubuh berita. 3. Ekor berita. Ya, bagus sekali. Ternyata teman kalian masih ingat. Beri tepuk tangan. Selain struktur berita, itu apa lagi? Ya, silakan Grace. Kaidah pembahasaan menggunakan bahasa baku, kalimat langsung, penggunaan konjungsi jawaban, penggunaan kata kerja mental, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu, penggunaan konjungsi temporal. Ya, bagus
selain koran? Majalah, koran atau disebut juga dengan surat kabar. Itu kalian bisa mendapatkan berita. Baik, di sini kita lihat asesmennya. Di sini Ibu sajikan asesmen. Asesmen kita, asesmen yaitu penilaian ya. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Jadi nanti Ibu akan bertanya dengan kalian, apakah kalian sudah memahami tentang menulis teks cerita. Kemudian yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan pada proses kegiatan pembelajaran. Jadi selama kalian dalam pembelajaran nanti Ibu akan mengambil penilaian dari kalian. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif berupa hasil akhir menulis teks cerita. Jadi di sini nanti akan Ibu sajikan dalam asesmen sumatif yaitu dalam kegiatan berkelompok. Nah, setelah kalian berkelompok, nanti kalian akan mengerjakan bagaimana menulis berita sederhana yang baik dan benar. Kemudian kelompok kalian. Paham? Baik, di sini akan Ibu sajikan gambar berita. Nanti ada pertanyaan dari Ibu. Ya. Ini ada sebuah gambar, ada 4 macam gambar sebuah berita ya. Coba, yang pertama ini gambar apa nak? Kerusuhan yang terjadi. Kemudian yang kedua sebelahnya yang ketiga dan yang keempat banjiran. Nah, di sini ada 4 buah berita ya yang nantinya akan kalian buat atau akan kalian tulis. Kalian dapat memilih salah satu dari berita tersebut untuk kalian tulis atau kalian buat beritanya. Menulis berita ini harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada di dalam berita. Diulang-ulang kaidah kebahasaan yang ada di dalam berita. Ini yang perlu kalian pahami. Kaidah kebahasaan. Ya, kita lihat. Kaidah kebahasaan teks berita. Silakan dibaca deh ya. 1. Kalimat tunggal, 2. Kalimat majemuk, 3. Konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis, 4. Konjungsi kausalitas, 5. Kata ganti atau pronominatif ya. Ini adalah kaidah kebahasaan yang nanti akan dimasukkan ke dalam teks berita yang kalian buat nanti ya. Yaitu yang pertama adalah kalimat tunggal. Kemudian yang kedua kalimat majemuk, yang ketiga konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis. Jadi nanti diceritakan di dalam teks kalian itu tentang kronologisnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah konjungsi kausalitas dan yang kelima adalah kata ganti atau pronomina. Kemudian di dalam teks berita selain kaidah kebahasaan juga terdapat langkah-langkah dalam membuat berita. Nah, di sini langkah-langkah menulis berita. Silakan dibaca berasi ya. 1. Menentukan inti informasi, 2. Menyusun kerangka berita, 3. Mengembangkan kerangka, 4. Menentukan judul berita, 5. Membacakan berita. Ya. Nah, di sini nanti kalian sebelum menulis berita itu akan menentukan langkah-langkah atau mempelajari
berita apa yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua ini adalah menyusun kerangka beritanya. Jadi kerangka berita itu nanti berhubungan dengan struktur berita, ya. Yang pertama tadi struktur berita adalah judul, kemudian teras berita, kemudian yang ketiga tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Nah, itu struktur beritanya. Kemudian yang keempat adalah menentukan judul berita. Dan yang terakhir itu adalah hasil akhir, hasil dari yang kalian buat, yaitu membacakan berita. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Ibu akan membagikan LKPD. Baik, silakan berdiskusi dengan temannya. Baik, ayo silakan berdiskusi. Dipilih judul beritanya. Mau judulnya sesuai dengan media yang Ibu beri, ya. Baik, silakan bertanya kalau memang belum paham. Ibu beri waktu untuk bertanya untuk mengenai media itu. Silakan pilih dari keempat media tersebut mana yang menurut kalian itu mudah, ya. Ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Ya. Ditulis nama kelompoknya 1, 2, 3, 4.
mengapa jelang bulan ya? Ya, 4 tinggal 5. 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 Mengapa jelang bulan ya? Baik, gimana? Sudah? Silakan kalau belum jelas mengenai topiknya, boleh ditanyakan. Sudah selesai? Belum? Sudah selesai, Mas? Belum? Silakan topiknya bisa dibikin apa? Kemudian kalian tulis sesuai dengan kaidah bahasaan yang ada dalam teks kita. Sambil dilihat kerangka beritanya ya. Baik, bagaimana? Sudah selesai? Ya. Ya, sebagian kalian sudah selesai dan sebagian lagi belum ya. Ya. Untuk yang sudah selesai nanti bisa mempresentasikan ke depan ya. Silakan yang sudah siap presentasi boleh ke depan untuk mempresentasikan. 4 orang maju ya Kak ya. Semuanya maju nanti. Silakan siapa yang akan menjadi moderatornya, kemudian yang membacakan beritanya dari hasil yang sudah kalian tulis. Silakan deh. Ya. Silakan. Agak sini ya. Terus sini lah. Ya. Ya. Di Pratama 4 Novel Yulianto. Struktur teks laporan hasil observasi dan posisi dalam teks. 1. Judul berita. Sebelum paragraf pertama. 2. Teras berita paragraf pertama. 3. Tubuh berita paragraf kedua dan seterusnya. 4. Ekor berita paragraf terakhir. Judul banjir di bendungan Bili-Bili. Teras berita hujan yang terjadi dini hari hingga siang ini mengakibatkan elevasi PMA di bendungan Bili-Bili mengalami kenaikan. Tubuh berita kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan tadi pagi. Evaluasi air menyentuh di atas
86,20 mdpl. Siang ini volume air naik menjadi 99,927 mdpl. Angka ini melewati angka normal yakni 99,50 mdpl. Bendungan saat ini 99,927. Ucap Kepala BPBS Janabara Supati saat dikonfirmasi. Sementara volume air ini untuk waspada yakni 103 tahun lalu pada musim bencana banjir bandang bendung Biri-Biri dibuka angka 103 dan menyebabkan banjir bandang di beberapa kabupaten. Ekor berita, curah hujan tinggi di Sulawesi Selatan khususnya wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Goa yang terjadi dini hari kemungkinan membuat elevasi bendungan Biri-Biri terus mengalami kenaikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok C ya. dalam berita untuk kelompok A dan B itu sudah
baik dalam menulis berita setelah mereka mempresentasikan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok A dan kelompok B. Ya. Baik, untuk menulis teks berita, adakah di kalian untuk hal yang belum kalian pahami atau kalian mengerti? Ada tidak? Ada kaidah kebahasaan, kemudian ada unsur-unsur berita, kemudian ada struktur berita ya. Nah, yang sudah kalian pelajari waktu pertemuan pertama dan sekarang ke pertemuan kedua ini. Bagaimana? Apakah ada yang belum kalian pahami, nak? Sudah paham? Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, kita berlatih atau peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Kalian sudah bisa dalam menulis teks berita yang sederhana. Baik, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya? Cukup.